Oke, baik, kita lanjut. Setelah di video sebelumnya kita bicara tekanan tanah diam, dimana ingat tekanan tanah ada 3, tekanan tanah diam, aktif dan pasif. Maka untuk kali ini kita masuk ke tekanan tanah dan aktif dan pasif menurut teori Rankine. Oke, kita lihat. Memang ada beberapa teori. Jadi yang kita lihat adalah nanti pertama kita lihat hari ini adalah teori Rankine. Ini seharusnya untuk bahan perkuliahan pada tanggal 2 April 2020. Oke, lanjut. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita bicara tekanan tanah aktif dan pasif menurut Rankine. Rankine pada tahun 1857 menginvestigasi kondisi tekanan tanah dengan plastic equilibrium, di mana teori Rankine ini lebih cocok untuk tekanan tanah aktif dinding tegak dan tanah datar. Jadi dalam artian di puncak atasnya tuh flat sama ini. Nah, oke. Ini adalah bentuk limit equilibriumnya. Kita skip aja langsung ke yang kita perlukan, yaitu bagaimana mencari koefisien tekanan tanah aktif berdasarkan teori Rankine, karena itu yang kita perlukan. Oke, nah setelah di breakdown berdasarkan persamaan tadi, maka sigma aksen sama dengan, kita lihat, ingat sigma aksen vertikal adalah W, tekanan tanah aktif sama dengan sigma aksen kali Z. Untuk tanah pasir siangnya 0, maka menurut Rankine, ini yang penting, berdasarkan teori Rankine, maka koefisien tekanan tanah aktif sama dengan 1 min sin pi aksen per 1 plus sin pi aksen, sama dengan tangan kuadrat 45 derajat min pi per 2. Nah, lihat di sini. Untuk melaksanakan teori Rankine, maka kita memerlukan data pi aksen. Bisa dari Van-Shear atau triaksial. Kalau tahu, kalau nggak ada juga ya bolehlah mungkin kalau kita pakai yang punya direct shear. Jadi, koefisien tekanan tanah aktif menurut Rankine adalah sama dengan 1 min sin pi aksen per 1 plus sin pi aksen sama dengan tangan kuadrat 45 min pi per 2. Nah, kalau ini kondisi untuk tanah flat yang tadi. Kalau di belakangnya ada kemiringan seperti ini dengan sudut beta, maka Ka-nya menjadi cos beta kali cos beta min akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi per cos beta plus cos kuadrat beta min cos kuadrat pi di sini. Nah, tapi kalau saya sarankan, gunakan teori Rankine untuk tanah yang flat, sehingga seperti ini. Kalau untuk tanah miring, kita bicara teori kolom, itu agak lebih gampang. Jadi, lebih gampang fokus ke sini. Jadi, kalau untuk tanah yang depannya flat, atasnya datar, kita gunakan teori Rankine, Ka sama dengan tangan kuadrat 45 min pi per 2. Kalau masih memakai teori Rankine untuk seperti ini, dengan kemiringan beta, maka gunakan rumus Ka sama dengan cos beta. Beta ini sudut kemiringan lereng tadi. Ini segini, ini betanya sini. Nah, ini segitiga ini beta, ini betanya. Yaitu Ka sama dengan cos beta kali cos beta min akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi per cos beta plus akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi. Tapi agak ribet sih sebenarnya. Lebih gampang kalau yang untuk tanah miring kita pakai punya kolom. Untuk Rankine lebih gampang kita pakai yang langsung ke sini aja yang tadi. Yang tangan kuadrat 45 min pi per 2. Itu lebih gampang dihafalkannya. Untuk yang flat ya. Oke. Itu untuk yang tekanan tanah aktif. Tekanan tanah pasifnya berapa? Tekanan tanah pasifnya, jadi tekanan tanah aktif dan pasif itu selalu bersebelahan. Jadi kalau aktifnya di kiri, pasifnya di kanan. Kalau aktifnya kanan, pasifnya kiri. Dia berlawanan. Nah, Kp, kebalikannya dari Ka. Kp adalah gampangnya Kp sama dengan 1 per Ka. Rumus umum, Kp sama dengan 1 per Ka, di mana tadi Ka adalah tangan kuadrat 45 min pi per 2, sehingga Kp sama dengan tangan kuadrat 45 plus pi per 2 gitu. Atau ya langsung Kp sama dengan 1 per Ka lah, boleh. Yang kalian enak aja. Nah, kalau misalnya ada kemiringan seperti tadi, ya dibalik. Kp sama dengan cos beta kali cos beta plus cos kuadrat beta min cos kuadrat pi per
cos beta min akar cos kuadrat beta min cos kuadrat pi. Nah, PP-nya sebesar apa? Itu kan menghitung K kan? Nah, ini tadi baru untuk mengetahui berapa nilai KA. Tekanan tanahnya sendiri bagaimana? Tekanan tanahnya sendiri adalah PA, P aktif sama dengan gamma kali Z kali KA. Oke, jadi KA sama dengan tangan kuadrat 45 min pi per 2. Ini masih koefisien tekanan tanah lateral aktif. Besar tekanan tanah aktifnya adalah PA sama dengan gamma kali Z kali KA. Jadi KA koefisiennya, tegangannya adalah gamma kali Z kali KA di situ. Untuk pasif juga seperti itu. Pasif Kp sama dengan tan kuadrat 45 plus pi per 2 atau per KA. Dengan di sini. Nah, tegangan pasifnya adalah PP setengah gamma H kuadrat kali Kp. Oke, nah. Sekarang kita lihat ke contoh soal supaya lebih jelas. Contoh. Ada bentuk seperti ini, sama seperti yang ada di contoh waktu tekanan tanah diam. Kita ingat KA adalah tangan kuadrat 45 min pi per 2, maka KA1 adalah yang sini, tangan kuadrat 45 min 20 sama dengan 0,49, dan KA2 adalah tangan kuadrat 45 min 25 per 2, 0,41. Pada saat Z-nya 0 di puncak, W1, nih, W1 sama dengan 1,8 dikali 0 tambah 0,2. 2 dari mana? Ini ada beban merata di atas. Q sama dengan 2 ton. Jadi gamma, W sama dengan gamma kali H tambah Q. Gammanya 1,8 karena hanya 0. 1,8 kali 0 tambah Q. Q-nya 2 ton. Sehingga di sini Z sama dengan 0. Maka W1 sama dengan 1,8 kali 0 tambah 2 sama dengan 2 ton meter. Sigma H1 adalah W kali KA sama dengan 2 dikali 0,49 min 2C akar KA. Ingat kembali yang waktu tekanan tanah diam, karena ini diam ya. Nah, 0,9 min 2 kali 0,5 kali akar 0,49. Z di 5 pas di atas muka air tanah, maka W2 sama dengan 1,8 kali 5 tambah 2 sama dengan 11, dan sigma H2 sama dengan 11 kali 0,49 dikurangi 2C akar KA dikurangi 2 kali 0,5 kali akar 0,49 sama dengan 4,69 ton. Nah, selanjutnya di lapis lempung untuk hanya 6. Nah, sini. Selanjutnya untuk yang karena titik 2 dipengaruhi oleh K1 dan K2, maka seperti waktu kita menghitung saat diam, ada muncul sigma H2 aksen sama dengan 11, W1-nya 11, dikali K2 kali 0,41 dikurangi 2 kali 1, dikurangi C-nya 1, dikali akar 0,41 sama dengan 3,23, dan Z di 11 adalah W2 sama dengan 1,8 kali 5 ditambah 2 kali 1 kali 6 tambah 2 sama dengan 17 ton. Dengan sigma H2-nya adalah 17 kali 0,41 min 2 kali 1 akar K2 sama dengan 5,09. Nah, W2 adalah 1,8 kali 5 di sini. Terus di sini karena dia gamesat, maka di sini waktu menghitung beban 2 kali 1 ini adalah punya air. Di sini. Nah. Di sini adalah tambah 2 beban luar. 2 min 1 beban 6 beban luar di sini. Sehingga saat oke kita ulang. Saat Z11 maka bebannya W2 sama dengan 1,8 kali 5 ditambah gamasatnya 2 karena terendam maka dikurangi air. 2 ditambah 2 kurang 1.
2 kurang gamma air kali 6 ditambah beban luar tambah 2 sama dengan 17 ton per meter kubik. Dan selanjutnya tekanan tanah lateral 2 di titik di Z sama dengan 11 sama dengan 17 kali 0,41 min 2 kali 1 kali 0,41 sama dengan 5,69. Kalau digambarkan seperti itu. Oke, sekian untuk tekanan tanah Rankine. Selanjutnya kita akan bicara tekanan tanah aktif dan pasif menurut Coulomb.